Halo semua, kalian tahu nggak sih kalau di Eropa itu ada terjadinya genealogi terorisme? Lah, kok bisa begitu sih? Nah, di sini saya Raquel Olivia Caroline akan menjelaskan bagaimana sih terjadinya genealogi terorisme di Eropa. Nah, sebelum aku jelasin tentang genealogi terorisme di Eropa, aku mau jelasin dulu nih, apa itu genealogi? Genealogi itu sendiri merupakan pendekatan yang menggunakan penelusuran sejarah secara detail kepada asal-usul konsep, ide maupun praktik sosial dan budaya dengan menggunakan analisis kepada arsip, dokumen sejarah maupun narasi lisan dalam mengidentifikasi pola maupun relasi dari variabel. Sebagai pencetus penelusuran genealogi, menurut Michel Foucault, genealogi itu adalah pendekatan yang konsentrasinya berfokus kepada diskontinuitas, perpecahan, dan kuasa dalam pengetahuan dan ilmu sosial. Seperti yang kita tahu, kalau terorisme itu merupakan sekelompok orang yang menggunakan kekerasan untuk tujuan politik atau tujuan khusus dengan menargetkan individu-individu yang seharusnya untuk dilindungi. Kalau menurut Walter, terorisme itu ada 3 karakteristik, di mana karakteristik pertama adalah ancaman atau kekerasan yang ditujukan kepada beberapa orang. Yang kedua, ada pelaku memicu teror dengan menggunakan sandera sebagai penyampai pesan. Lalu yang ketiga, adanya harapan perilaku sesuai keinginan pelaku dari penggunaan sandera sebagai penyampai pesan. Lalu, menurut Wilkinson, terorisme itu ada 5 karakteristik, yang dimana karakteristik pertama itu adalah tujuan pelaku itu untuk menciptakan sebuah teror ketakutan. Yang kedua, sasaran korban dari terorisme itu secara luas. Yang ketiga, terorisme itu menyerang secara acak, yang dimana ini juga termasuk warga sipil. Yang keempat, kekerasan itu dianggap sebagai pelanggaran norma sosial. Yang kelima, adanya upaya untuk mempengaruhi perilaku politik dari terorisme ini. Foucault beranggapan teori Handcuff ialah sebuah aksi teror dan interaksi ketakutan yang akhirnya menciptakan sebuah pemaknaan terhadap terorisme. Dengan pemberontakan pertama yaitu konflik Kain dan Habel yang menciptakan rusaknya relasi akibat tindakan kekerasan yang tercipta dari adanya kecemburuan. Selain itu, Yunani beranggapan siapapun yang merebut kekuasaan secara ilegal adalah tiran. Dengan penggunaan teror yang telah ada sejak abad ke-5 sebelum Masehi pada pemerintahannya. Terorisme yang terjadi di peradaban Romawi ditandai dengan adanya hilangnya kedaulatan negara dengan adanya pemberontakan terhadap monarki Etria. Adanya persaingan kelas antara kaum patrician atau bangsawan dengan kaum plebeian atau kaum rakyat jelata. Konflik paksi Popularis dan Optimanes, Perang Sulla dan Pompei Octavianus, serta pemberontakan Zelot di Romawi dan Yunani, itu semua adalah berbagai macam dari keretakan yang terjadi akibat pemberontakan dalam terorisme. Selain itu juga, adanya teror Persia yang akhirnya membentuk suatu konstruksi terhadap pemaknaan teror. Revolusi Prancis dan juga membentuk suatu sejarah konseptual terhadap teror dan juga membentuk suatu pemaknaan teror yang berkonsentrasi kepada aktor non-negara. Rezim Stalin dan Hitler juga membentuk suatu mekanisme yang dimana mereka menciptakan sebuah negara yang meneror warganya dengan mereka membuat negara sebagai alat dalam melancarkan teror, intimidasi maupun resesif dalam rezim mereka. Kita semua tahu bahwa kekuatan besar kolonial Eropa melibatkan adanya teror serta kekerasan saat melakukan penjajahan, seperti teror yang dibentuk oleh Revolusi Prancis, rezim Hitler maupun rezim Stalin. Itu semua merupakan beberapa contoh dari bagaimana terbentuknya genealogi terorisme di Eropa. Dan juga, sekalipun negara tidak bisa dikatakan sebagai terorisme, karena terorisme merupakan aktor negara, tetapi negara akan tetap menanggung kesalahan karena itu telah melanggar hukum internasional dan tindakan terorisme ini merupakan sesuatu hal yang tidak manusiawi. Seperti yang pernah Hitler katakan, bahwa aksi terorisme akan memberikan keuntungan kepada negara dari politik. Sehingga, dari sejarah inilah, suatu genealogi terorisme, teror, teroris, terbentuk dengan berbagai macam pemaknaan maupun eksistensinya dari adanya kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, yang akhirnya terus membentuk suatu transformasi terkait dengan pemaknaan baru dari teroris. Ketakutan sendiri menjadi tujuan utama dari terorisme ini tersebut, dengan upaya mereka untuk mengubah perilaku daripada korban yang mengalami rezim dari teroris ini tersebut.